Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Dinamika politik semakin menarik. Demokrat serius, Nasdem berulah. Itu adalah satu ungkapan pertanyaan atas manuver dalam tanda kutip yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Sementara pada saat yang sama, Partai Demokrat secara langsung telah menyatakan kepada publik bahwa partai di bawah pimpinan AHY itu mendukung Anies Baswedan secara 100% untuk menjadi capres. Dan AHY mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah tokoh yang mampu menghadirkan perubahan dan perbaikan. Akan tetapi, saat Demokrat seperti akan tancap gas dalam koalisi perubahan, mengapa Nasdem seakan dalam tanda kutip memutar balik arah dan tujuan bersama. Nah, ini membuat publik semakin menerka-nerka, menduga-duga mengapa Nasdem melakukan satu kunjungan yang mungkin tidak banyak orang berpikir bahwa Partai Besutan Surya Paloh itu justru berkunjung ke Sekber PKB Gerindra. Apa makna, maksud, dan tujuan dari upaya tersebut? Kita bisa melihat bahwa pertama, Nasdem manuver dengan target PKS dan Demokrat segera tentukan pilihan. Walaupun di media juga muncul bahwa kaitan dengan kunjungan Nasdem ke Sekber itu juga telah dikomunikasikan kepada Demokrat. Dan ini bisa saja berarti sisi yang lain, bahwa Nasdem berkunjung ke Sekber mungkin memberikan sebuah peluang ya untuk Sekber bergabung dengan koalisi perubahan. Berikutnya kita bisa melihat bahwa kalau benar ya asumsi kedua bahwa Nasdem ingin menawarkan Sekber bergabung dengan koalisi perubahan, maka bisa jadi itu adalah upaya Nasdem untuk menjajaki kesamaan visi ya tanda kutip yang selama ini menjadi andalan narasi dari koalisi perubahan, visi bersama, perasaan senasib dan seperjuangan ya begitu. Nah, di sisi yang lain, apakah ini bermakna bahwa Nasdem benar-benar mau mengubah haluan politiknya sebagai follow up pertemuan Surya Paloh Luhut ya, pertemuan Surya Paloh dengan Luhut di London, atau Nasdem ingin dalam tanda kutip membalas manuver bergabungnya Ridwan Kamil ke Partai Golkar? Pada dasarnya semua asumsi itu sangat mungkin, mengingat titik-titik relasi atau korelasi itu bisa kita temukan berserakan di media sosial. Namun mana yang pasti kita tidak bisa berikan sebuah hipotesa ataupun dugaan kuat, mengingat selalu disampaikan bahwa politik itu memang dinamis. Nah, apa dinamis itu? Apakah bermakna tidak jelas? Apakah terus berputar atau seperti apa? Yang pasti kalau rakyat memandang partai politik melakukan apapun, satu hal hasilnya harus membawa perubahan dan perbaikan. Nah, tetapi kalau kita perhatikan lebih seksama, Nasdem sepertinya menjadi partai yang belakangan ini memiliki karakter untuk ya katakanlah membuat dalam tanda kutip ya ulah untuk memancing banyak pihak melakukan dugaan-dugaan, terkaan-terkaan. Artinya dalam konteks rekayasa dan komunikasi politik, Nasdem ini bisa dikatakan partai yang hampir selalu mampu membuat jagat media itu berdenyut. Kemudian ya para pengamat juga memberikan pandangan-pandangannya. Di saat yang sama tentu saja ya kunjungan Nasdem ke Sekber itu juga memberi keuntungan secara digital. Mengapa? Pertama, nama Nasdem akan terus jadi perbincangan. Kedua, turunannya nama Anies sebagai capres juga akan terus menjadi tulisan, perbincangan, dan seterusnya, termasuk kata koalisi perubahan. Hingga keyword daripada upaya untuk menghadirkan popularitas nama Anies, Nasdem, Demokrat, dan PKS serta koalisi perubahan di dunia digital itu menjadi satu hal yang bersifat pasti karena menjadi perbincangan banyak orang. Nah,
Meski begitu, langkah Nasdem kepada Sekber bisa kita sampaikan atau kita pahami bahwa itu tidak lepas dari peran Surya Paloh yang memang dia seorang politisi sekaligus pengusaha yang memiliki pengaruh ya, dan tentu saja pengalaman yang panjang. Lalu bagaimana dengan kebulatan tekad Demokrat mendukung Anies yang telah dinyatakan ke publik? Akankah itu akan semakin teguh mengingat Nasdem ya kembali melakukan manuver? Yang pasti jalan masih panjang, kita harus semakin cermat. Anies sebagai capres sepertinya menjadi hal yang telah disepakati secara total oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS, tinggal bakal calon wakil presidennya. Apakah dari Demokrat? Yang jelas kalau PKS sudah rela meninggalkan itu, ataukah nanti Nasdem sedang mengajukan proposal kepada Sekber kaitan dengan sosok yang dinilai relevan untuk menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan, itu pun dengan catatan Demokrat mulai memberikan jalan untuk AHY tidak dipaksakan menjadi calon wakil presiden daripada Anies Baswedan itu sendiri. Namun dalam konteks mencium ya ataupun melihat gelagat tentang siapa yang akan jadi calon wakil presiden Anies Baswedan, ini juga menjadi satu trik untuk koalisi perubahan menunggu kapan PDIP mengumumkan capresnya. Di saat yang sama PDIP boleh jadi menunggu siapa yang akan jadi cawapres Anies Baswedan untuk selanjutnya memberikan satu respon dengan plan yang lebih menguntungkan secara politik pada 2024. Yang pasti semua semakin membuat kita ya berada dalam kondisi penasaran, dan yang pasti kita berharap siapapun ya orang yang akan memimpin Indonesia ke depan, mereka tidak lupa sebagai pemimpin Indonesia yang mengarus utamakan gerakan mensejahterakan rakyat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.